Dari dua video sebelumnya, kita sudah mengetahui bagaimana proses pembuatan pupuk Super Verde NPK komplit dan pupuk Super Verde Super Fosfor atau Super P. Video ini adalah bagian ketiga dari serial video pupuk Super Verde. Unsur hara yang akan didapat dari proses ketiga pembuatan pupuk Super Verde ini adalah kalium silika, sehingga penamaan pupuk organik cair ini pun menjadi pupuk Super Verde Super K. Pupuk kalium sendiri merupakan salah satu jenis pupuk yang sangat dibutuhkan dalam menunjang pertumbuhan tanaman, karena kebanyakan unsur hara kalium di dalam tanah masih relatif sangat sedikit. Fungsi utama kalium adalah untuk membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Kalium juga berperan dalam memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur. Dan yang tidak dapat dibantah adalah bahwa kalium merupakan sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi kekeringan dan penyakit. Dalam metode Super Verde yang merupakan metode pertanian organik dari Kolombia, proses untuk mendapatkan unsur hara kalium juga memiliki sedikit kesamaan dengan proses pembuatan pupuk super fosfor, yaitu melalui proses sintesa. Namun, dengan bahan pembantu dan cara pembuatan yang berbeda. Selain itu, proses sintesa juga berlangsung lebih singkat. Jika seluruh bahan sudah tersedia, maka proses sintesa hanya membutuhkan waktu antara 2 sampai 4 jam sebelum pupuk siap untuk digunakan. Bahan utama yang digunakan adalah abu sisa pembakaran bahan-bahan organik seperti kayu, sabut kelapa, sekam padi, jerami, rumput, dan lain-lain. Seperti yang umum diketahui bahwa abu organik memiliki banyak kandungan unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman seperti kalium, fosfor, dan magnesium. Namun, kandungan-kandungan unsur hara tersebut bukan berada dalam bentuk tersedia, sehingga pemberian secara langsung pada tanaman tidak akan memberikan efek yang signifikan. Karena setiap kandungan unsur hara tersebut terikat bersama asam silikat yang merupakan unsur senyawa terbesar dalam abu organik. Lebih detail tentang kandungan unsur senyawa rata-rata dalam 1 gram abu organik adalah sebagai berikut. Asam silikat atau biasa disebut silika sekitar 68%, kalium sekitar 30%, sementara sisanya adalah unsur senyawa lain seperti fosfor, kalsium, magnesium, natrium, molibdenum, besi, dan nitrat. Dari nilai rata-rata tersebut, kita mengetahui bahwa kandungan kalium dalam abu organik merupakan penyusun terbesar kedua setelah silika. Hal ini menjadikan abu organik sebagai kandidat terbaik untuk pembuatan pupuk kalium. Namun, bagaimanakah cara melakukan sintesa agar unsur kalium yang terikat bersama silika tersebut dapat tersedia bagi tanaman? Maka dari itu, dibutuhkan 2 bahan yang memiliki kandungan natrium klorida dan asam asetat yang cukup kuat. Kedua bahan ini biasanya sudah tersedia di dapur kita masing-masing, yaitu garam dan asam cuka. Untuk itu, mari kita mulai proses pembuatan POC ini dengan menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Pertama, siapkan abu organik sisa pembakaran sebanyak 3 kg. Dalam video ini yang digunakan adalah abu sekam padi. Usahakan untuk menggunakan abu kering yang belum terlalu lama setelah dibakar. Yang kedua, air sebanyak 8 liter, masing-masing dibagi menjadi 4 liter. Ketiga, sumber natrium klorida, yaitu garam dapur sebanyak 75 gram, dan juga sumber asam asetat yaitu cuka. Siapkan juga panci sebagai media perebusan. Langkah-langkah pembuatan. Masukkan 4 liter air ke dalam abu sekam. Selanjutnya, buat rongga di adonan abu. Tujuannya untuk mempermudah proses pengadukan agar abu tidak mengeras.
Berikutnya, masukkan kembali 4 liter air, lalu mulai proses pengadukan. Aduk hingga abu sekam benar-benar encer. Selanjutnya, saring adonan abu dengan kain. Untuk mendapatkan hasil penyaringan yang maksimal, tempatkan 2 bilah kayu di atas wadah penyaringan. Lalu, tempatkan media saring yang sudah diikat di atasnya. Biarkan selama 45 menit atau sampai intensitas tetesan berkurang. Setelah itu, angkat ampas dan masuk ke proses selanjutnya. Masukkan air saringan abu sekam ke dalam panci. Rebus hasil saringan hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan 75 gram garam dan aduk hingga merata. Kemudian, diamkan selama 15 menit atau sampai suhu cairan menjadi hangat sedang. Setelah 15 menit, cek temperatur cairan dengan tangan. Jika tangan mampu menahan suhu cairan, masukkan 50 ml cuka ke dalam cairan abu. Dan aduk cairan formulasi. Proses pengadukan akan berlangsung sedikit lama, sekitar 15-20 menit. Pastikan untuk terus mengaduk sampai larutan formulasi benar-benar dingin. Dan secara bertahap akan terjadi perubahan warna pada formulasi menjadi hitam, agak kemerahan. Saat warna formulasi berubah sepenuhnya menjadi hitam pekat kemerahan, itu pertanda formulasi POC siap untuk digunakan. Masukkan formulasi ke dalam wadah
bisa menggunakan botol atau jerigen. Pupuk organik cair Super Verde Super K siap diaplikasikan pada semua jenis tanaman, khususnya untuk tanaman hortikultura yang berusia 1 bulan ke atas. Pengaplikasian dapat dilakukan tunggal ataupun dikombinasikan dengan POC Super P yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk pengaplikasian tunggal, larutkan 200 ml formulasi POC ke dalam 10 liter air atau 20 ml per liter air. Jika ingin dikombinasikan dengan POC Super P, maka dosis masing-masing adalah 150 ml per 10 liter air atau 15 ml per liter air untuk masing-masing formulasi. Sama seperti sebelumnya, pengaplikasian dilakukan dengan cara dikocor ke sekitar areal perakaran tanaman. Lakukan pengocoran rutin dengan interval 10 sampai 15 hari. Ukuran pengocoran adalah 15 sampai 20 ml per tanaman. Untuk tanaman buah, ukuran pengocoran adalah 1 sampai 1,5 liter per tanaman. Untuk tanaman padi, pengaplikasian dilakukan dengan cara mencampur 1 liter formulasi dengan 50 kg kompos, lalu tebarkan di areal budidaya dengan luas 30 meter persegi. Setiap 1 ml konsentrat POC ini mengandung sekitar 12-20% kandungan kalium silika, yang merupakan salah satu unsur hara kalium organik yang sangat baik dan mudah diserap oleh tanaman. Ini adalah akhir dari bagian ketiga serial video pupuk Super Verde. Kita berjumpa lagi di bagian keempat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.